kelemahan manusia, menghancurkan tabu. Semua tema yang berkaitan di sini sejalan dengan mujizat yang dilakukan bagi seorang yang sakit kusta. Yesus menghancurkan tabu kenajisan. Orang kusta disembuhkan Yesus. Orang kusta dalam Injil memang melihat jati dirinya. Tetapi apa yang terjadi padanya ketika berjumpa dengan Yesus? Ada satu kemungkinan bahwa si kusta adalah seorang pria sehingga ia berani datang, berlutut di hadapan Yesus dan meminta maaf. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada dua hal istimewa di sini. Pertama, Yesus pasti memiliki suatu keunikan yang tidak dimiliki orang lain. Keunikan yang menarik perhatian si kusta sehingga berani berlutut dan meminta untuk disembuhkan olehnya. Yang kedua, menghancurkan tabu kenajisan ketika ia bergerak hati oleh belas kasihan dan mengulurkan tangannya kudus, menjamah dan menyembuhkan orang kusta ini. Tangan Yesus yang kudus memegangi si kusta yang najis yang bisa sembuh dari kustanya. Orang kusta itu sembuh total. Disuruh Yesus untuk menunjukkan dirinya kepada imam dan mempersembahkan kurban dan persembahan sesuai hukum Musa. Dengan demikian, ia bisa bergabung dalam ibadat dan masyarakat sosial. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita semua dipanggil untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kata dan tindakan dalam masyarakat sosial. Kita menganggap kerugian dan kejahatan, penyakit, tabu, prasangka negatif, rasa benci, tidak saling mengerti satu sama lain. Semuanya ini haruslah membuat para pria Katolik bertindak seperti Yesus yang melakukan perbuatan jahat dan dosa-dosa, tetapi manusia sebagai pribadi yang patut diselamatkan. Kedua, kita semua harus memiliki semangat untuk melayani semua orang, bukan hanya yang bersih saja, tetapi yang kotor dan najis juga. Beata Teresia dari Kalkuta pernah berkata, lakukanlah pekerjaan-pekerjaanmu yang kecil, sederhana, terhadap orang-orang yang kotor dan najis dengan cinta kasih yang besar. Ketiga, kita semua perlu revolusi mental untuk menerima Yesus, sahabat kaum kecil. Orang kusta zaman ini adalah saudara-saudara yang sehat secara fisik, pintar dan cerdas, tetapi perilakunya buruk seperti penyakit kusta. Mereka melakukan korupsi, bersahabat dengan narkoba, tidak setia dalam perkawinan. Hendaknya kita menjadi Kristus yang lain pada masa kini untuk membantu penyakit saudara-saudara dari kolam lumpur ke kolam yang bersih. Yesus berhasil menyembuhkan kusta. Kita juga bisa menyembuhkan sesama yang lain di masa sekarang ini. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Tuhan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang
Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari segala akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, dalam sabda Allah yang telah kita dengar memperkuat pengharapan kita akan belas kasih Allah. Karena itu, dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan permohonan kepada Bapa di surga. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga agar mereka selalu memiliki semangat melayani tanpa pilih kasih, sehingga seluruh umat, terutama yang terkucil, mengalami kasih Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua pemimpin bangsa, marilah kita berdoa agar mereka selalu memperjuangkan kesejahteraan rakyat seluruhnya dan menjauhkan ketidakadilan akibat perbedaan suku, agama, golongan, dan aliran politik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua korban bencana,